Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 mata kuliah literasi sains. Saya Muhammad Fidel Amrullah dengan NIM 250407550024. Saya Aulia Anggraini dengan NIM 250407551011. Saya Sahra Naswa dengan NIM 250407551012. Dan saya Fitrani dengan NIM 250407550034. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana bagian-bagian tumbuhan dan cara berfotosintesisnya. Nah, teman-teman sekalian, pernahkah kalian melihat tumbuhan yang berada di sekitar pekarangan rumah teman-teman? Jadi, di sini kami akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan tersebut, mulai dari akar hingga pucuknya. Kemudian kita juga akan bersama-sama bagaimana cara tumbuhan tersebut membuat makanannya yang disebut dengan proses fotosintesis. Mari kita mulai video. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, tahu tidak? Tumbuhan itu punya bagian-bagian penting yang semuanya punya tugas yang berbeda. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama ada akar. Nah, akar bekerja menyerap air dan zat makanan dari tanah. Akar juga membuat tumbuhan berdiri kokoh. Kemudian yang kedua, batang. Nah, batang mengangkut air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga menegakkan daun agar bisa terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga, daun. Nah, daun adalah dapurnya tumbuhan. Disinilah makanan dibuat. Kemudian selanjutnya bunga. Bunga adalah bagian untuk perkembangbiakan. Dari bunga nantinya bisa tumbuh buah. Kemudian dan di dalam buah ada biji. Nah, biji bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, jadi setiap bagian punya peran penting. Contohnya kaktus punya duri untuk menghemat air dan kentang punya umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi tumbuhan itu pintar banget beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, sekarang kita bahas tentang fotosintesis. Jadi, apa sih itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah cara tumbuhan membuat makanannya sendiri. Hebat kan? Tumbuhan membutuhkan 3 hal penting untuk melakukan fotosintesis. Pertama, ada air yang diserap oleh akar. Kedua, karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara lewat daun. Ketiga, ada sinar matahari yang ditangkap oleh zat hijau daun namanya klorofil. Jadi, semua bahan itu diolah di daun menjadi makanan seperti gula atau glukosa dan oksigen. Makanannya digunakan tumbuhan untuk tumbuh besar dan kuat, sementara oksigennya dilepas ke udara. Kita pun bisa bernafas karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Jadi tanpa tumbuhan, manusia dan hewan nggak bisa hidup sehat. Jadi tumbuhan itu benar-benar penting bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Selain membuat makanan dan oksigen, fotosintesis punya banyak manfaat lain loh. Yang pertama, fotosintesis membantu menjaga udara tetap bersih karena tumbuhan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, hasil fotosintesis jadi makanan untuk semua makhluk hidup. Hewan makan tumbuhan, manusia makan tumbuhan juga. Yang ketiga, fotosintesis membuat rantai makanan tetap berjalan. Contohnya seperti ini. Energi dari matahari diteruskan lewat tumbuhan, lalu ke hewan, dan akhirnya ke kita. Keren banget ya. Oh iya, ada satu hal penting lagi. Fotosintesis juga membantu mengurangi pemanasan global karena tumbuhan menyerap gas karbon dioksida yang terlalu banyak di udara. Jadi menanam pohon itu nggak cuma bikin rumah jadi hijau, tapi juga membantu bumi tetap sejuk. Wah, ternyata tumbuhan itu luar biasa ya teman-teman. Setiap bagian tumbuhan punya tugas penting dan lewat fotosintesis, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri serta menghasilkan oksigen untuk kita semua. Mulai sekarang, ayo kita sayangi tumbuhan dan rawat tanaman di rumah. Jangan cabut daun sembarangan dan jangan lupa disiram supaya tetap segar. Kalau semua orang peduli pada tumbuhan, bumi kita pasti akan jadi tempat yang lebih indah dan lebih sehat.
Salam lestari. Baik, itulah tadi penjelasan video mengenai bagian-bagian tumbuhan dan proses fotosintesisnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Sains dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Amran, SPD, MPD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.